Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha kelas 4 Bilal bin Rabah? Miss harap kalian semua selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita di tema 3. Sekarang Ananda semua bisa buka buku LKS-nya halaman 27. Ya, materinya yaitu kondisi dan karakteristik alam semesta. Seperti anak soleh-soleha tahu, kalau kalian melihat keluar, kalian akan melihat penampakan atau keadaan alam yang berbeda-beda di suatu tempat. Contohnya, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada lembah, ada sungai, ada gunung, ada pegunungan, dan banyak lagi. Kondisi ini asli tanpa ada campur tangan manusia, sehingga disebut karakteristik alami. Untuk tugas satunya, Miss cuma minta kalian menuliskan apa itu dataran tinggi, dataran rendah, lembah, gunung, dan pegunungan yang ada di halaman 27. Kalian cukup jelaskan pengertian masing-masing. Selanjutnya, Ananda bisa buka buku LKS-nya halaman 41, pendalaman materi. Situ ada 6 kata tanya. Kata tanya ini sebenarnya dibuat untuk tujuan wawancara ya, tapi untuk menyingkatnya kita langsung saja mempelajari 6 kata tanya ini. Kata tanya apa, menanyakan hal atau benda. Kata tanya siapa, menanyakan orang. Kata tanya di mana, menanyakan tempat keberadaan. Kata tanya mengapa, menanyakan sebab akibat. Kata tanya kapan, menanyakan waktu, kapan waktunya. Dan kata tanya bagaimana, menanyakan cara atau keadaan. Contohnya kata tanya siapa. Siapa yang memakan kue Ani? Dia harus memakai tanda tanya di akhir katanya, di akhir kalimatnya. Ya, seperti itu. Atau contoh yang lain, mengapa? Mengapa kamu terlambat ke sekolah? Pakai tanda tanya. Jadi seperti itu. Ini pelajaran kelas 3, tapi direfresh kembali atau diulang kembali supaya anak soleh-soleha kelas 4 tidak lupa. Jadi tugasnya membuat masing-masing 2 saja pertanyaan dari kata tanya yang ada di halaman 41. Masing-masing 2 ya. Apa kata tanya apa itu 2 kalimat, kata tanya siapa, dan seterusnya. Ya, kita lanjut lagi di buku LKS-nya halaman 80. Ada sumber daya alam. Untuk tugas ini bisa dikumpul hari Jumat ya. Kita lihat materinya di pendalaman materi. Sumber daya alam yang memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan dengan 2 cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang secara langsungnya itu bisa langsung dikonsumsi ya, seperti kita memakan buah-buahan, kita memasak sayur, itu bisa langsung dikonsumsi atau dimanfaatkan secara langsung. Adapun yang tidak secara langsung itu bisa dirasakan dengan adanya kegiatan ekonomi masyarakat atau pekerjaan-pekerjaan dari hasil-hasil sumber daya alam itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di halaman sebelahnya, yaitu ada 7 ya. Ada 7 sektor atau hasil dari kegiatan ekonomi yang tidak secara langsung tapi bisa dimanfaatkan. Contohnya dari hasil sektor pertanian, kita bisa memanfaatkan seperti kacang hijau sebagai sumber vitamin B, ubi sebagai pembuat makanan ringan seperti keripik. Kemudian ada lagi dari hasil sektor perkebunan, yaitu kelapa sawit. Dari sektor hutan ada madu, madu asli itu tentu saja dari hutan ya. Kemudian dari hasil peternakan itu contohnya sumber gizi ya, hewani. Kemudian hasil laut seperti terumbu karang dan lain-lain. Yang keenam itu hasil tambang seperti batu bara atau gas alam. Dan yang terakhir itu pemanfaatan sumber daya alam abiotik atau benda mati seperti unsur-unsur tanah, hutan, air, dan bahan-bahan lainnya.
Untuk menambah pemahaman Ananda semua, Ananda bisa mencatat manfaat secara tidak langsung ya, atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang tadi Miss jelaskan itu. Masing-masing kalian tuliskan 3 contoh dari baik dari hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, hasil peternakan, hasil laut dan perikanan, hasil tambahan, maupun dari hasil pemanfaatan sumber daya alam abiotik. Miss tunggu sampai hari Jumat ya untuk tugas ini. Miss rasa sudah cukup dulu materi tematik kita hari ini. Miss sengaja ringkas ya untuk tema 3 supaya pekan depan kita sudah bisa masuk di tema 4. Jadi pelajari baik-baik setiap ringkasan yang Miss berikan, karena insya Allah bulan depan, bulan Desember itu kita sudah memasuki ujian akhir semester 1 ya, atau semester ganjil. Jadi anak-anakku semua kurangi bermainnya, tetap belajar, tetap mengaji, tetap sholat, jaga kondisi kesehatannya, jangan sering main di luar ya. Dan Miss tunggu tugasnya hari ini sampai besok. Jangan terlalu banyak main game ya di HP, tapi perbanyak baca buku, sering-sering mengaji atau murojaah, jaga kesehatan, jaga kondisi kesehatannya, rajin cuci tangan dan laksanakan protokol kesehatan yang seperti pemerintah katakan, sering cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak ya. Salam sama keluarga, ayah bunda di rumah. Sekian dulu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.